Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan, supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan juga yang menjadi pedoman bagi kita. Bahkan firman Tuhan akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu, bahkan pemeliharaan dan pertolongan-Mu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami juga mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan juga urapi kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan renungkan firman Tuhan yang saya ambilkan dari Lukas 3 ayat yang ke-9. Saya bacakan. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jemaat dikasih Tuhan, bicara tentang pohon. Ya, ini menggambarkan hidup manusia. Jadi kita diibaratkan seperti sebuah pohon. Nah, pohon itu diketahui baik dan tidaknya bukan pada penampilannya, bukan sekedar daunnya yang hijau, bukan sekedar batangnya yang kelihatan kuat atau menarik, ya, tetapi dari buah yang dihasilkan. Nah, dikatakan kapak sudah tersedia, artinya sudah siap ya pada akar pohon. Jadi pohon kalau tidak bisa menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini bicara tentang apa? Tentang kebinasaan bagi setiap orang yang notabene sebagai orang Kristen, orang yang percaya, tapi hidupnya tidak beda dengan orang tidak percaya. Hidupnya tidak menghasilkan buah yang baik. Dikatakan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang. Jadi bukan hanya menghasilkan buah. Ya, harus menghasilkan buah. Tapi tidak cukup menghasilkan buah. Haruslah buah yang baik. Kalau buah kita melihat ada buah yang manis, ada buah yang asam, ada buah yang mungkin sepet, ada buah yang mungkin bahkan pahit dan sebagainya. Nah, yang Tuhan mau bahwa hidup kita ini seperti pohon yang harusnya menghasilkan buah yang baik. Kalau kita menghasilkan pohon tidak menghasilkan buah yang baik sekalipun juga berbuah, buahnya nggak baik, maka kapak akan menebang pohon itu. Dikatakan kapak sudah tersedia pada akar pohon. Jadi tidak lagi diberi kesempatan. Yang ditebang sampai orang bilang bonggolnya, sampai akarnya. Nah, artinya jangan pernah sia-siakan. Ketika masih diberi kesempatan hingga saat ini, mari kita hasilkan buah yang baik. Ya, orang bisa mengatakan, aku sudah percaya Tuhan, aku jadi orang Kristen, sudah dibaptis, sudah ke gereja. Tetapi bagaimana dengan buah yang kita hasilkan? Tidak cukup saudara kelihatan rohani, saudara kelihatan sebagai orang yang dilihat orang, wah dia orangnya sangat-sangat rajin dalam ibadah, rajin dalam pelayanan. Tapi pertanyaannya, buah apa yang kita hasilkan? Nah, buah ini juga berbicara tentang apa yang kita buat, perbuatan kita, termasuk juga tutur kata kita. Jadi mari hasilkan hal-hal yang positif melalui hidup kita. Yuk, hasilkan buah-buah yang baik ya. Jadi tidak berbuah pasti ditebang dan akhirnya dibuang ke dalam api. Ini bicara tentang kebinasaan. Nah,
berbuah tapi tidak baik, sama juga sami mawon, tetap akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi sebagai orang percaya, kita harus dan wajib menghasilkan buah. Ini bukan pilihan, tapi ini satu keharusan bagi kita untuk berbuah baik. Ya, sekali lagi saya garis bawahi, tidak hanya berbuah saja, tapi harus menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik pasti disukai banyak orang. Buah yang baik pasti dinikmati banyak orang. Sebaliknya buah yang buruk, buah yang jelek, buah yang tidak enak pasti disingkirkan, pasti akan dibuang. Nah, jemaat dikasih Tuhan, mari saya mengajak kita semua. Sebagai orang percaya, kita harus berbuah yang baik. Supaya melalui setiap apa yang baik yang kita kerjakan, Tuhan dipermuliakan. Melalui setiap apa yang kita hasilkan, orang akhirnya boleh mengenal akan Tuhan. Nah, jadi istilahnya jangan hanya di dalam menghasilkan daun yang lebat, daun yang orang Jawa bilang ijo royo-royo, tidak cukup. Ya, bukan hanya sekedar sikap kita kelihatannya baik, tetapi harus benar-benar baik. Jadi bukan hanya orang bilang itu ya istilahnya luarnya baik, tapi dalamnya ini gimana? Ya, kadang-kadang kita mendapati buah yang kelihatannya bagus di luarnya, tapi kalau buah yang baik, dalam dan luarnya tetap baik. Ya, dalamnya bisa dinikmati. Jadi bukan hanya tampilan luarnya saja. Mari jemaat dikasih Tuhan, pastikan hidup kita seperti pohon yang menghasilkan buah yang baik. Orang menilai pohon dari buahnya. Ya, jadi perbuatan kita, bagaimana kita menghasilkan buah di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Jadi hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Itu yang dikehendaki Tuhan melalui hidup kita. Sehingga ketika orang melihat buah-buah dari apa yang kita hasilkan, maka mereka akan menikmatinya dan memuliakan Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang mengajarkan kami untuk kami hidup menghasilkan buah yang baik. Bukan hanya sekedar berbuah saja, tapi yang terbaik yang boleh kami hasilkan. Sehingga melalui buah yang baik ini, kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan orang akhirnya memuliakan Engkau dan juga diselamatkan. Terima kasih, kami bersyukur. Menyerahkan hari ini hidup kami dalam pimpinan ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.